Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Pertama sekali saya ucapkan terima kasih kepada Pak Tarzan, Pak Arifin, juga Pak Eri yang hadir semua di sini. Terima kasih atas waktunya karena telah meluangkan waktu untuk menghadiri undangan saya ini, yang mana sesuai dengan informasi yang saya sampaikan undangan. Sebelumnya saya sudah komunikasi dengan pihak Pak Lurah terkait dengan pengunduran diri Pak Ustaz kita, Ketua RT Edi Azhar, yang mana per 1 Juli telah mengundurkan diri, sehingga dokumen untuk RT diserahkan ke saya. Setelah itu saya langsung berkoordinasi dengan Pak Lurah. Pak Lurah menginstruksikan ke saya segera dibentuk panitia pemilihan Ketua RT 03. Itulah dasar Pak Lurah untuk mengeluarkan SK untuk pemilihan Ketua RT 03. Jadi sebetulnya saya kemarin itu sudah koordinasi dengan Pak Lurah. Bisa nggak Pak Lurah langsung aja, tidak perlu pembentukan panitia, saya langsung buat tugaskan aja, tunjuk aja orang untuk pembentukan panitia pemilihan. Tidak bisa katanya, harus ada rapat dulu lah katanya. Hingga terima kasih pada bapak-bapak, teman-teman semua yang sudah di sini tanpa sebut nama. Jadi mungkin dalam hal ini yang kita butuhkan adalah yang pertama ketua pemilihan panitia RT 03, yang kedua mungkin sekretaris 1 orang, dan jika dibutuhkan nanti mungkin bendahara. Nah, itu untuk perangkat pembentukan panitia RT 03. Nah, karena kita yang hadir boleh dikatakan cukup banyak. Jadi kalau saya mengusulkan untuk ketua pemilihan Ketua RT 03, ya kita langsung aja nih, mungkin tanpa yang hadir di sini yang kita tunjuk Pak Tarzan ya. Nah, mungkinlah orang yang tidak hadir di sini kita tunjuk sebagai ketua pembentukan pemilihan, karena mereka lah yang nanti akan bekerja terkait dengan pertama membuka pendaftaran untuk calon ketua RT, yang kedua menseleksi kalau ada calon lebih dari 1, dan ketiga membuat berita acara dan melaporkan nanti ke lurah. Kalau kita tunjuk orang tidak hadir di sini ini, rasanya tidak mungkin. Jadi saya berharap yang di sini ini mungkin bisa meluangkan waktu untuk sebagai ketua, sekretaris, dan bendahara. Mungkin itu sedikit pembukaan dari saya. Sebelum kita masuk ke agenda utamanya, mungkin ada masukan dari Pak Tarzan, Pak Eri, dan Pak Firdaus, serta Pak Aldi, dan Ketua Pemuda kita. Sekalipun dari Pak Tarzan, dari Pak Arifin, walaupun dari seberang, kita silakan juga kalau ada masukan-masukannya. Itu saja sedikit dari saya, Pak Tarzan. Silakan Pak, kalau ada masukan arahan. Ini Pak Eri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ketua RW, dan Bapak Saudara yang saya hormati, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan berselawat kita kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kami tidak banyak memberikan saran Lebar. untuk pembentukan panitia. Memang itu syaratnya. Kalau tidak Pak Lurah tidak mau begitu saja, harus hasil musyawarah. Di malam ini pertama tentu kita absen yang hadir
Yang kedua saya langsung masuk saran Pak. Ya. Ketua Firdaus, Sekretaris Pak Aldi, Bendara Ridwan. Titik itu saran Pak. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum ditanggapin oleh yang lain, Silakan. sedikit saya tanggapin Pak Tarzan. Ya. Mengingatkan aja, jika Pak Tarzan tunjuk tadi itu tuh otomatis dia tidak bisa bakal calon ketua RT. Betul. Nah, jadi yang tadi Pak Firdaus, Pak Aldi dan Pak Ridwan ya. Kalau itu ditunjuk, yang 3 orang ini tidak bisa sebagai calon RT 03. Nah, sebelum kita putuskan, mungkin ada baiknya kita tanya dari Pak Eri, Pak Aldi atau Pak Firdaus dan Pak Arifin, silakan. Sekretaris Pak Aldi, bendara Pak Ridwan. Kalau untuk ketua RT ini saya rasa tidak begitu butuh bendara juga kita. Mana tahu ada yang ngomong Pak. Nah, itu sih. Apa kalau bendara kita nggak terlalu inilah kan, kecuali RW bisa jadi lah ya. Saya terima Pak. Yang kemarin juga ada Iya. bendara. Nggak terlalu maksimal Masif, ya? bendara. Kalau saya setuju. Saya prinsipnya gini Pak, bendara tetap kita adakan. Kenapa? Sampai sekarang RW belum resmi kan Pak? Udah resmi? Apa RW? RW? Belum kan? Belum. Apanya? Acara ya. Iya, peresmian RW ini belum ada lagi. Belum, ya, belum. Banyak yang nggak tahu siapa RW kita sekarang. Oh. Karena saya selalu diserang oleh warga masyarakat. Terutama RT 03 kan. Nah, Satu bendara. nah, Beliau tidak bisa jadi RT. Pak Firdaus begitu juga. Nah, itu yang harus kita sepakati. Iya. berikanlah masukan yang Nah, lain-lain. kalau saya sependapat Pak Ketua Pak Firdaus Ya. dengan catatan Saudara Pak, belum Bapak. ya, Bapak lagi masih saudara. kita karena di forum kita Iya. Oke Pak. kan saya sepakat, saya setuju. Kasih ya. Tapi jelas Pak Firdaus tidak bisa menjadi calon Iya. ketua RT, apalagi Pak Aldi. Pak Ridwan gimana? Itu aja. Kayaknya kami kan udah gaji ulang namanya. Kemarin kami juga kan itu. Lepas tuh Pak. Kayaknya Pas. kami aja. Nah, Bang Aldi calon Pak Aldi tidak bisa mencalonkan RT karena sebagai sekretaris terpilih kalau jadi. Enggak, kami aja. Saya pun nggak bisa. Nggak bisa. Saya Iya, pendatang Mas. haram. Iya, saya masih KTP saya Halal, kan? administrasi. KTP-nya nggak membuktikan. Ya, kalau gitu. ya, kalau jadi pilwakot saya mau saya. Saya ubah ke KTP saya. Diurus ya Bang. Bisa dihalalkan Bang Aldi. Syarat RT itu harus ada KTP domisili. Ya. Sementara Pak Aldi KTP-nya di luar RW 02. Iya. Tidak bisa calon. Jadi kalau saya sih kalau setuju Pak Ridwan sebagai bendara, kalau saya setuju Pak Eri dan Pak Arifin gimana? Ya harus Apa ada juga. perlu ditanya nggak Pak? Apa namanya? Yang panitia apa perlu ditanya memang nggak dari hatinya memang nggak ingin jadi RT apa gimana? Ya. Apa kayak Daus ditanya kayak Bang Aldi? Oke. Tanya Jadi dulu. saya mulai izin ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi terima kasih ya Bapak-bapak semuanya atas kepercayaan agar kami juga bisa bermanfaat bagi masyarakat. Terkait keinginan sendiri, terima kasih pertanyaannya Bang Ketua Pemuda. Saya tidak memang belum ada niat untuk menjadi RT, sedikit pun tidak ada. Mengingat juga di Perwako ada klausulanya tuh atau sudah menikah. Kita carikan. Gampang itu. Dalam waktu dekat nih kayaknya kurang maksimum karena kita mengingat kemarin diskusi kita kan ini sekarang anak-anak mau masuk sekolah. Iya. Dia butuh tanda tangan. RT ini sekarang inilah Kacau. sangat dibutuhkan. Bayangkan nanti gimana masyarakat kalau mau mengurus. Udah berapa yang ke rumah saya dipikir saya wah, gitu. 5 tahun lagi. Datang ke rumah, sedangkan saya sebenarnya tidak punya legalitas untuk membuat surat itu kan, jadi kasihan juga. Jadi memang saya pribadi tidak ada berkeinginan ada dari pribadi jadi RT,
Cuman kan di sini saya jadi ketua panitia. Cuman kalau ada Bang Aldi, kayaknya Bang Aldi lebih pantas jadi ketua, saya sekretaris mungkin. Nah, iya. Nah, itu kalau dari saya pribadi, apapun posisi saya di sini, mau jadi ketua saya siap, sekretaris saya siap, bendahara saya siap. Yang paling penting tuh pada saat ini saya bisa bermanfaat bagi masyarakat daerah. Nah, Bagi langsung saya itu ketua. saja. Ketua ke Daud. Tulis. Pas tuh yang kata Pak Tarzan tadi itu pas. Sekretaris langsung lah Pak Aldi lagi. Saya kalau misalnya ketuanya Pak Mas Firdaus, bendaharanya Bang Ridwan, saya sekretaris. Ya, pasti lah. Siapa lagi ada? Berarti udah sepakati ya usulan dari Pak Tarzan. Ya. Jadi, oke, sudah terbentuk kepengurusan pembentukan panitia RT 03. Yang kedua, mungkin agenda kedua yang perlu kita sepakati, mungkin kita beri waktu ke panitia, dan kapan rencana akan kita akan kita launching ke warga untuk pendaftaran untuk calon RT 03. Paralel nanti kita buatkan berita acara ini. Iya. Kalau bisa besok sudah jadi berita acara dengan pengurusnya, saya langsung serahkan ke Pak Lurah untuk dikeluarkan SK kepada Bapak bertiga ini sebagai ketua panitia pembentukan. Besok pagi harus selesai, Pak. Ya harus selesai pagi. Oh, Sudah ada Pak selesai. Aldi kan, Pengalaman. Kan langsung ditodong ya. Kadang-kadang. Asal kita tinggal dekat TP Toko-toko kan. Palu, Pak. Kalau saya gini ya, kita langsung mengerucut aja lah. Masalah apa itu administrasi lah kan, masalah SK itu ya. Ya. SK itu pun sebetulnya kan di Ya, betul. di apa namanya di lurah pun sudah ada itu draftnya. Ada tinggal itu aja. Kita mungkin mempertimbangkan tadi supaya tidak terlalu lama ada Ya. kekosongan. Ya. Kita juga mikirkan ya Pak Rudi ini kan profesinya bukan hanya RT RW ini sekarang Ya. ini. Tambah jadi PJS RT, ketua Kings Park lagi gitu kan. Belum lagi aktivitas di apa namanya di pekerjaan gitu kan yang ya saya tahu sendirilah. Ini untung aja menjelang Agustus ini tidak berangkat keluar kota beliau. Biasanya kan Pak Aldi katanya itu kan saya minta izin sekian. Kita mengerucut aja ke tata waktu. Kalau saya garis besar tata waktu itu selambat-lambatnya 1 Agustus sudah ada ketua RT 03 terpilih. Ya. Selambat-lambatnya. Jadi sembari Pak RW nanti menyampaikan apa namanya inilah berita acara notulen rapat inilah kepada apa namanya kepada lurah. Kita langsung aja bikin tata waktu. Besok pun mulai kita sebarkan lagi ke seluruh masyarakat pengumuman penjaringan bakal calon pendaftaran seperti itu kan. Besok tanggal Besok 11. tanggal 10. tanggal 10 kita kalau misalnya apa kita tutup tanggal 12 di hari Jumat. Ya kan? Ya. Tidak ada yang apa kita perpanjang sampai tanggal 12. Sabtu Minggu itu. Ya kan? Kalau misalnya sampai dengan hari Minggu itu tidak juga ada lagi apa, baru kita duduk lagi ke lurah. Gimana nih caranya? Kan karena kita sudah perpanjang masa pendaftaran, ternyata tidak juga ada yang mendaftar. Perlu kita minta arahan kepada lurah. Kalau lurah katakan tambah lagi 3 hari, kita tambah 3 hari. Setelah itu tidak ada lagi, kita kembalikan lagi ke yang memberi mandat kita gitu kan. Memberi mandat kita seperti apa? Apakah misalnya Pak Rudi ya sebagai ketua RW diberikan amanah tunjuk katanya lagi, bukan pilih ini kan, bukan yang pemilih, tunjuk siapa yang bisa menjadi ketua RT, tinggal Pak Rudi kumpulkan tokoh masyarakat, langsung gunakan amanah itu kalau misalnya ada amanah seperti itu. Tapi ya balik lagi, garis besar saya itu 1 Agustus paling tidak harus sudah ada ketua RT 03. kalau bisa lebih cepat mah. Mas Subuh. Bagus. Ini bendara RW kita nih. Oh iya bendara RW. Ya. Budes ya. Kita stop dulu. Ini lama ya. Budes. Kalau saya sebelum kita tuh Pak Palu mungkin ada dari Pak Tasan atau Pak Firdaus, Pak Eri. Jadi kalau dari saya Pak RW, ini Bang walaupun saya ketua Bang, bukan berarti saya apa Bang ya, saya tunjuk ajarnya tolong juga Bang sama-sama supaya segala sesuatunya terkondisikan, tersistem sehingga hasilnya maksimum. Kalau
kayak tadi itu menurut saya Bang, biasanya kalau ketua panitia itu biasanya biasanya Pak RW tidak diberikan mandat terkait itu. Biasa kalau misalnya tidak ada yang mendaftar misalnya pada hari H, biasanya panitia yang membuat inisiatif. Seperti kita dulu panitia RW, entah kita aklamasikan atau gimana, biasanya tidak akan dilibatkan Pak RW lagi karena tupoksi kerjanya berbeda. Jadi biasanya setelah turun SK itu legalitas kita untuk bersikap, kita diberi kewenangan secara prosedural. Misalnya kalau memang tidak ada lagi mendaftar, kita perpanjang sesuai arahan dari Pak Lurah, ternyata tidak ada yang mendaftar, kita aja Bang sebagai panitia yang memberikan inisiatif siapa yang pantas berdasarkan masukan dari pemuka masyarakat, masukan dari Pak Tarzan, Pak Lu, Pak Ero, semua kita libatkan sehingga nanti tercipta RT yang bisa cocok di segala lini gitu. Jadi tak ada yang pecah gitu maksudnya. Mantap. Boleh. Biasanya begitu. Nah, ya dari saya itu aja. Paling nanti Bang Aldi, Bang Ridwan, saya ini juga tak tolong tunjuk ajarnya. Jadi bukan karena ketua terus saya butuh juga masukan gitu kan. Apalagi Bang Aldi luar biasa kan, udah bekerja sama dari pemilihan RW, luar biasa sekali Pak Aldi ini. Bang Ridwan juga udah pernah di RT. Jadi ini dah klop lah. Saya Kalau pendatang Aram tuh model gitu. Curahkan kopi nanti. Jadi saya semakin percaya diri menjalankan tugas ini bisa semakin baik nih ke depannya. Itu aja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi? Mau nanya? Atas nama warga kami tidak mengerti tentang apakah calon RT itu biasanya mengajukan atau boleh diajukan oleh orang lain? Kedua-duanya boleh. Kedua-duanya boleh. Dua-duanya boleh. Kedua-duanya Asal yang diajukan setuju deh. Setuju ya? Itu yang paling penting. Persyaratannya ada cukup. Dan satu lagi yang perlu kita garis bawahi juga, apabila tidak ada ya, tidak ada sampai dengan batas akhir pemilihan, tidak ada, kemudian ada tercetus dari warga, ya sudah Mas Firdaus saja yang kami calonkan menjadi ketua RT, itu bisa, tetapi Mas Firdaus harus mengundurkan diri dari kepanitiaan Dan dia mau. Pandangan kita orang tua, saya orang tua, di sini ada 3 orang calon yang bisa kira-kira menurut saya kan, Cepi, ya, si apa, Wilfi. Cepi, Dia ketua pemuda. sampai pagal. Ketua pemuda nih. Ketua pemuda RW nggak bisa lagi. Dan RT beda. Intinya beda. RT Lebih magang itu berapa? Kewajiban. RT RT 5 ya. Oh, sama-sama ya Pak Tarzan statusnya PH. Bang Eri beda ini kan RT 2 Bang Eri. RT 5. RT 3. RT 3. Dari maknya lagi. Oh RT 3 kakaknya. Oh bisa lah. Yang mana? RI mana? Ada 2 nih. Ini ada 2 Iya. ini. Oh RT bapak iya. Iya. Maksudnya udah pikir Eri Bang Eri ya ini. Bang Wel di kakak KTP sini. RT 5. Ah, 05 kan. Bang Wel ini udah pernah saya dulu ajukan Pak Tarzan, cuma Iya. kan karena administrasi kakaknya kakak RT 5. Oh lah, RT 5. Cepatnya. Berapa biayanya? Ya bisa online ayo nunggu Bang. Tapi bisa Pak kalau dikejarkan. Iya. Iya. Karena kita kalau di awal-awal nih Pak RW agar aman, kita Biaya memang nanti konten aja kedepankan benar. bahwa seluruh syarat administrasi itu bersifat absolut agar tidak terjadi masalah belakang hari nanti. Walaupun sebenarnya minim masalah karena ini kan yang untuk RT kan. Beda sama RW kemarin yang cakupannya lebih luas. Pak Tommy. Nah nih ibu ini belum masuk. Akan dikeluarkan SK oleh Pelurah. Kalau lebih baik kita curi start. Nah, kalau bisa hari ini kita buat situ hari ini hari tanggal 10. Tanggal 9 11 sudah kita buat edaran ke warga RT 03 bahwasanya akan dilakukan pendaftaran untuk RT 03 sampai tanggal berapa? Tanggal 10 aja besok tanggal 10 kan? Ya. Tanggal 10 udah kita bikin aja pengumuman. Lah, Tanggal 12 kita tutup. Apa perlu Bang Adi absen?
rapat nih? Perlu lah. Tanda kertas ya? Ada kertas deh. Kertasnya? Nah, Jadi kalau usulan saya tadi, pendaftaran itu mulai besok 10 besok kan? Besok, Iya. 10. Ditutup tanggal 12 Hari apa tuh? Hari Jumat. Berapa? Ya kan? Kalau misalnya sampai dengan Jumat pukul 23.59 tidak ada yang mendaftar, kita perpanjang sampai 13 sampai 14. Ya, iya Ya kan, betul. Sabtu dengan Minggu. Ya. Nah, kalau misalnya tidak ada juga, kita rembuk lagi. Kalau misalnya mau perpanjang, kita perpanjang. Kalau misalnya kita langsung mau tinggal duduk lagi, kita sepakati mencalonkan untuk langsung aklamasi, kita sepakati juga. Tapi di kuncinya di tanggal 12 sama tanggal 14 ini. Kalau tanggal 12 tidak ada yang mendaftar, kita perpanjang sampai tanggal 14. Tanggal 14 tidak ada mendaftar. Ini kan hari Minggu tanggal 14 kan, hari Seninnya kita rapatkan gimana tindak lanjutnya. Tentu panitia harus mengajak berbicara, bukan maksudnya para pemuka masyarakat itu mengintervensi panitia, tidak. Maksudnya saran masukannya seperti apa nih, tokoh-tokoh masyarakat tidak perlu ramai-ramai. Mungkin beberapa tokoh masyarakatnya gimana kira-kira sampai dengan ini sudah kita perpanjang tidak ada juga, seperti apa gitu kan. Iya. Saya optimis ada yang daftar. Saya optimis. Dan Bapak lagi ya. Turun lah apa ya, pangkatnya mungkin. Jadi udah jelas sama Pak Aldi. Acara aja belum. Mungkin ketua panitia dan perangkapnya mungkin bisa juga membuat oret-oretan kriterianya untuk pendaftaran seperti apa. Sama dengan yang seperti RW sama. punya KTP asli di sini, AK di sini, domisili di sini, umur Semuanya nanti kita samakan masukkan. ya, samakan aja. Ya, jadi nanti Pak RW kita buat undangannya WA dulu, kita main cepat dulu. Ya. Di WA nanti saya buat seperti yang kemarin juga, perwako dulu kita kedepankan. Ya. Biar aman kan, di awal kita apain perwako, umur, administrasi semuanya. Nanti kita apain ke grup semua grup, baru setelah itu nanti kita print, kita tempel di tempat-tempat strategis. Ya. Seperti di masjid ini, di Green Mansion, kemarin di Kings Park, sama di Mutmainah. Nah, jadi tempat-tempat strategi. Jadi orang bisa baca. Tapi lebihnya tuh biasanya orang nengok di WhatsApp. Nah, itu setiap hari tuh. Kita Di terus reminder. ya berkesinambungan, kita upload terus sehingga orang terus ingatannya apa. Jadi nanti kalau memang orang mau daftar, tentu nanti kita akan evaluasi ya. Itu ada di tanggalnya Bang ya, kita evaluasi secara administrasi dia lolos tidak, secara apanya di mana gitu. Kita akan tengok semuanya. Nanti barulah nanti kita ambil sikap. Kalau lebih dari satu, kalau yang satu aja yang mendaftar, itu nanti kita lagi diskusikan bersama. Nanti kamilah yang bekerja Pak RW nanti. Siap, terima kasih Pak Firdaus atas supportnya. Target tadi tetap 1 Agustus sudah terpilih ketua Ya. RT ya. Kalau bisa Paling sebelumnya lambat itu. tuh. Iya. Kalau Paling bisa lambat kan. Jadi kalau bisa SK dari Lurah tanggal 1 Agustus. SK-nya tanggal 1 Agustus. Nah, jadi seminggu sebelum itu sudah ada ketua kita. Enggak pemodal. Oh, udah hebat kamu kampung nih. Gak berdarah-darah ya kayak gini bisa aduh kita masukkan. Masa pakai karton SMS? Kurang persiapan. Kurang. Awak ngomong salah. Masih rupiah kan. Kepala ikan sepat ikan gabus. Lebih cepat lebih bagus. Iya. Minus kan. Biar ini gambaran lagi lah tata waktu. Kita berbicara tata waktu lagi ya. Tadi saya sampaikan pendaftaran 10-12 Juli 2024 dengan opsi perpanjangan. Kalau di rank waktu 10-12 Juli itu tidak ada yang mendaftar, kita akan perpanjang tanggal 13 sampai tanggal 14 Iya. penjaringan lagi. Kalau ternyata di tanggal 10 dan 12 itu sudah ada yang mendaftar, ya kan, 1 atau 2 lah gitu ya. Tanggal 13 dan 14 itu panitia langsung evaluasi bakal calon tersebut. Langsung close Pak. Ya, langsung Pendaftaran close. Kita evaluasi. Kita kan ngecek lah, perlu lah kita ngecek gitu kan, benar nggak administrasi tinggal apa segala macam gitu kan. Nah, selesai itu di tanggal 14, kemudian pengumuman calon ketua RT 03-nya tanggal 15. Ya kan? Ini kalau misalnya ada 2 calon. Kemudian kalau misalnya pengen kampanye, kita kasih waktu 2 hari kampanye, 16-17 misalnya kita bikin kampanye. Tanggal 18-nya masa tenang, tanggal 19-nya pemilihan. Hari
harinya nih. Sabtu tuh. Awak angko yang tahu, kalau hari gua agak lupa. Yang Marco tinggal di rumah dan apa ya? Jam pemilihannya 9. Ini 9. iya, tanggal 9. Berapa nih? Tanggal 9 tanggal 9. Tanggal 9. Ya jam 9 Pak Ewi. Oh enggak ada. Nah, jadi tanggal 19 Juli itu pemilihan, tanggal 20 itu sudah bisa kita umumkan ketua terpilih. RT terpilih. Ketua RT terpilih. Ya. Tanggal 21-nya kita susun berita acara, ya kan? Ya, Belum pasti. Susun berita acara, Apa susah baca? kelurahan. berita acara ke kelurah. Nah, tinggal 3, kita masih ada spare waktu dari tanggal 22 sampai 31 Juli menunggu SK terbit, Iya, ya kan? betul. Itu aja. Biasanya kalau RT tidak pernah lama SK-nya terbit. Nah, Tapi ini fleksibel, artinya kan kita ngelihat kondisi juga, dan ini hanya kami sampaikan ke kita yang hadir di sini, tidak perlu kita sampaikan ke warga, gitu loh maksud saya kan. Itu aja. Bisa ke rumah saya ambil. Pak Tarjan tadi ada yang mau sampaikan di Tapi di luar ini. Oh, enggak bisa. close dulu lah. Close dulu itu. Jadi berarti timeline sudah dapat tuh Pak dia. Ya, kalau berjalan normal tanggal 20 Juli sudah diumumkan ketua RT terpilih. Oke, amin. Oke, terima kasih Pak Aldi. Juga ke Pak Firdaus sebagai ketua pembentukan panitia pemilihan RT 03, Pak Rifan sebagai bendahara, dan juga terima kasih pada bapak-bapak, ibu-ibu semua yang ada di sini. Saya hormat besar telah meluangkan waktu untuk acara ini. Terakhir saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu Bapak Ketua yang kami hormati, Bapak saudara-saudara yang hadir. Pagi tadi kami didatangi oleh kiai yang membimbing anak tabis Syekh Taat. Masuk sini. Nama saya tahu dia. Jadi dia mempunyai harapan ingin anak tapi itu disebutkan di MDA. Dan coba Buya kita sana tengok lokasinya. Dia minta yang di atas. Sebetulnya yang di atas itu masih rencana pakai satu ya ketika kelas. Murid Buya berapa? Kalau cara dia tadi 40. Karena kamar mandi masalahnya kan. Tapi saya tanya juga sama kawan. Guru Pak, saya tanya ke pengurusnya. Dia tuh kan guru itu pembimbing. Nah, mungkin dia Pak Darisman ada kenalan dengan pengurusnya. Tanya, betul. Kendala sekarang dari Motmainah itu ke Madinah Nurfala ada berjarak, kalau hujan anak-anak susah, panas-panasan itu alasannya. Kalau bisa mungkin sini, masjid di sini, tapi bisa tetap pula sini memantau anak-anak. Jadi ada pendapat juga kata Pak Darisman bagus wilayahnya ya. Berapa kira-kira itu saya kontrak kata Buya sama saya. Itu nggak bisa jawab. Saya nggak bisa jawab. Saya dituakan aja banyak. Jadi saya sangka dulu. Jadi dari sementara dia menghubungi panitia pengurus juga begitu. Keluar dari kata-kata orang itu tuh saya bisa kontrak tuh 50. Sebulan. Saran tahun. Kalau di kontrak kasar punya ada ya saran gitu kan. Yang kedua, lokasi kelas ini yang di atas itu rencana saya mau buat ruang kelas sekolah. Karena ruang kelas sekolah ini sekarang dipindahkan ke cabang ibu itu.
Tapi kalau dia bisa memakai yang 12, menurut saya oke saja. Kalau dia mengontrak dirubah namanya sumbangan. Nah, inilah jadi PR saya sebagai ketua masjid. Sebelum kami menyampaikan ke yang lain-lain kan tentu kita mengumpul ini pendapat-pendapatnya bisa kami ambil apa kira yang bisa sikap kita. Ada yang mengajukan tadi kasihan Pak, 4 orang nggak dipakai, itu ada juga tuh, silakan aja lah. Tapi yang catatan yang 20 orang aja lah. Terserah berapa dia nyumbang. Lampu biar saya bayar katanya. Itu Pak RW. Ada dari lain ada? Ya, Silakan. Kalau saya, pendapat saya setuju tuh Pak. Karena itu selama ini kan untuk kalau ada itikaf kan ada kemarin rencana untuk lapis juga. tapi 6 bulan. 6 bulan, tapi mubazir tidak terpakai. Ya. Jadi yang untuk kata Bapak untuk kantor ini tadi, biarkan aja pecah belah itu di sini kan kosong nih. Tidak usah di ke atas. Oh, gitu. Yang dikosong ini nih penuhkan untuk alat-alat mama-mama ibu-ibu tuh, tak pindahkan ke kiri sini. Merah. Iya. Jadi ramai kita terang, itu kita bagusin dia nak kasih panjar untuk 1 tahun, kita permak lagi. Waktu yang permak yang atas itu pengurus saya itu. Nah, jadi kalau gitu kita bagusin lagi, pasang AC lagi, bisa untuk beli AC 3. Kalau dia mau nyumbang itu dengan kamar mandi. Setuju Pak, daripada itu memang untuk Motivasi anak-anak sini juga bagus. bagus, jadinya rame. Nah itu aja pendapat saya. Gimana pendapat Pak RW? Pak Adi. Pak Adi. Pendapat. Apa tadi itu? Aku ditugaskan ketua tuh bikin draftnya. Nah, itulah model gitu. Pak Eri, Pak RW dulu tanggapan dari Pak Eri dulu, saya dengar dari dulu. Kalau saya sependapat dengan Pak Arifin dengan satu perkataan bukan kontrak, nah, ya, tapi sumbangan, kompensasi sumbangan, cocok sekali dan untuk meramaikan masjid kita. Pak Arifan, Setuju. Ketua Pemuda. Untuk tapis. Untuk masjid kita juga kan. Iya. Iya. Ketua Pemuda. Karena Kebun dulu ada sampai Iya betul. Memang rencananya itu bangun kami dulu. Baik Pak Razan, terima kasih informasinya sampaikan. Sebelum saya jawab setuju tidak setujunya, mungkin ada pertanyaan saya yang harus saya sampaikan. Kenapa saya tidak ingin di belakang hari nanti terjadi masalah? Ini yang kita baik nih. Pertama, pertanyaan saya, MDA dengan masjid pengurusnya sama atau terpisah? Pengurusnya kalau pengurus masjid itu sama. Sama. Ya, Tapi sama. MDA ini adalah seksi pendidikan. Oke. Di bawah masjid. Oke. Sekarang ini banyak pertanyaan ini Pak ya. Betul. Kalau masjid sudah jelas Pak. Ya. Ketua MDA ini ada ketuanya atau tidak? Ada kepala sekolahnya Sri Mulyani. Oke, di bawah naungan Di masjid. bawah guru masjid. Apakah situ ada perangkat bendahara sekretarisnya? Ada. Ada orangnya? Ada. Oke. Saya kalau seperti itu pada sini setuju. Tapi ada yang harus saya sampaikan. Kenapa nanti tidak mau timbul namanya masyarakat kita tahu lah ya, tipikal banyak macam-macamnya. Tidak mau nanti ini menjadi bumerang untuk untuk kepengurusan masjid dan MDA-nya. Kalau itu bisa dijamin jelas, uang masuk, uang keluar, pengelolanya, segala macamnya, saya setuju. Setuju saya. Tapi kalau tidak jelas, daripada nanti nama baik pengurus masjid dan MDA jelek, lebih tidak. Nah, kembali ke pertanyaan Pak Tazan tadi, jika memang itu dilakukan, kita harus benahi semuanya. Jelas apa yang dibutuhkan oleh orang itu, apakah butuh kita masang AC, kita segala macamnya, kita semuanya kita rapikan dengan uang tersebut, atau dia yang
yang mengerjakan. Ini harus salah juga nih. Yang atas sumbangan tadi itu di luar dengan fasilitas yang kita betul renovasi atau include dengan itu harus jelas. Tapi itu nanti bisa kita, itu udah teknis ya. Cuman yang jelas uang masuk dan itu jelas saja. Ini pertama. Kalau apakah di sini dia untuk tidur aja, untuk semua kegiatan termasuk makan atau gimana? Harus jelas juga. Nah, Ya belum itu. Tahu saya tuh kalau makan dia catering. enggak, maksudnya dia makan ke sana atau bukan Dia sini? ntar ya, dia ntar. ya. Dia nyantar. Nanti Ke sini. ada Nanti sini semuanya. Berarti semuanya akan dilihat sini. Nah, Kita harus sedikit lagi untuk mengenai sumbangan tadi. Yang pertama, yang kedua. Yang ketiga, saya nggak, kalau di sini ada, saya mau ada satu orang pengamanan. khusus masjid. Iya, mesti dia lengkap. Tanggung jawab dia itu. Nggak mau saya nggak ada sini, Pak. Terjadi suatu hal nanti kita dikena. Karena banyak ya Bang. Orang ramai. Yang penting, misalkan, Minta Dari- dia lah. ah, Minta dia ya pagi tadi minta sumbangan kan tidak ada mengawal. Iya, tadi pagi ada kejadian perempuan. Laki-laki Iya, laki-laki. ke, ke sini minta sumbangan nangis-nangis, minta ongkos. nah maksudnya gini, anak tuh banyak, anak kita banyak. Ya. Anak-anak tuh anak yang jujur ya, saya punya anak seperti itu juga. Ya. Itu anak-anak tuh yang butuh, yang pasif. Perlu kita jaga. Jadi kalau tidak ada keamanan kita tanam di sini, saya tidak setuju. Cuma itu Pak RW, dia kan aksis ini dia sebenarnya dari ICBS. Iya, program dari ICBS itu. Terserah, itu dari manapun saya nggak masalah saya. Yang penting keamanan anak itu harus kita jaga. Kita yang jaga. Jadi beda sama TAPIS yang kemarin tuh kan. Ya. Kalau TAPIS kemarin kan kita swadaya masyarakat. Jadi pusing masyarakat ini. Jadi Nanti nggak tertutupin makan. Oh, selesai. Dah. Iya, Pak. Kalau ini aman. Jadi anak-anak itu harus keamanannya harus kita jamin. Dalam Iya, Pak RW. artian tidak semena-mena. Jangan nanti dia pergi keluar, Nggak termonitor. monitor hilang atau gimana atau disandra orang. Nah, itu penting keamanan itu. Nah, ada yang tukang jaga di tempatnya. Nggak tahu. itu yang Dia ada yang 3 orang itu dia kan ada si Tanggung jawab dia kan? Iya kali. Ada Itu- 3 tuh yang itu yang harus kita. Orang bawah dia. Iya. Iya, yang dituakan yang ustad. Jadi yang lain di CBS. Tadi ada yang dari luar yang di Syekh itu. Iya, harusnya dari Pak RW, dari kita. Ada juga maksudnya. ada juga. Jadi nanti kan orang tuh nggak tahu dengan warga sini nanti. Ada orang yang sentimen lah, yang mabuk atau apa, nanti kan anak kita itu tidak terjamin. Iya. Itu perlu kita jaga juga. Nah, sekaligus mengawasi kita ini tugasnya. Karena kan sudah ada income kita nih. Itu kan, ya kita. Supaya orang satu orang, 2 orang Maksimalkan maksimalkan Oke, akses yang ada. Waktu. Jadi pada Pak Tarzan, saya setuju, tapi ada pertemuan lanjutan untuk mendetilkan semuanya. Dan saya, ya mungkin karena ada RW, bisa sedikit berwenang di pemuka masyarakat, kita RT nanti berususit untuk masyarakat, saya ikut sampai nanti. Saya di sini setuju. Saya nggak setuju, anak saya jujur Pak, karena saya santri juga. Pak ini tahu lah tempat, Pak ini tahu juga. Ya anak kita kan ke sana semua larinya anak kita. Santri di sana tuh Pak RW, nggak ada satupun warga asli sini. Semuanya tuh Sumbar, Jawa, jadi tidak ada asli orang sini. Pendatang. Dia keamanan kalau di Mutmainah mereka Asli sekarang. dari Kamboja, kalau asli Pekanbaru ada. Asli Pekanbaru tapi Ada Simpang 3 ada. Simpang 3, tapi tidak banyak. Sebagian Ya. besar itu kan dari ICBS, ada Karena beberapa. memang dari CBS. Ada juga yang dari Jawa. Ya, itu Betul, kan? rekrutan Syekh itu. Jadi sebenarnya Pak RW, kalau di Mutmainah mereka kan jelas keamanannya kan satu paket. Ada yang jaga bang apa? Perumahan. Perumahan. Sedangkan kalau di sini nanti kita tak terkontrol bang, betul Mereka kan keamanan tuh karena penting. tahun ajaran baru jadi nambah. Kemarin kan sempat cerita-cerita juga. Hmm. Kedua.
Jadi Oke. karena tahun ajaran baru nambah, jadi nggak muat. Bagus, saya nggak apa-apa, saya senang, saya jujur. Iya, Rame sih kita sholat. Iya, betul, betul. Cuman itu kita buat nanti sistem suatu keamanan. Saya punya planning untuk hal itu, keamanannya. Iya, betul, setuju. Oke. Karena gini Pak Tarzan, terkadang orang tuanya, saudaranya dari sana, dari datang ke sini kita kan tahu. Iya. Terkadang orang yang nakal dianggap orang tuanya, kita nggak tahu dia datang sini. Di bawahnya. Ada satu sistem nanti yang kita buat supaya orang tua lebih selektif untuk sana. Iya, Itu aturan aja, lainnya. aturan lainnya. Ada. Jadi itu aja pandangan saya Pak Tarzan. Kalau ditanya setuju, 100% saya setuju. Yang kedua, Keamanan. ada jelas mengenai keuangannya terbuka, nanti tidak ada kepentingan pribadi. Yang ketiga, keamanannya kita jaga. Itu aja sih. Jadi carilah waktu nanti kalau mengarah ke sana, kita pertemuan nanti pada Pak Tarzan ya. Ini menyangkut ya, kenyamanan juga dan keamanan anak kita, anak santri itu. Pada prinsipnya ya kita welcome lah. Itu aja sih. Oke, terima kasih Pak Ewe dan kawan-kawan yang lain. Alhamdulillah kami akan melangkah lagi kepada yang kami bisa terarah gitu Ya. Oke. Belum. Itu aja. Pak Bu panggil pulang. Iya. Nah.